Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Di video kali ini, Sobat Bima akan ditemani oleh saya, Kak Usman. Kita akan membahas soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum untuk UTBK SNBT. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Let's go! Sobat Bima, kita mulai pembahasannya dari soal yang pertama. Soalnya adalah lawan kata mengatasi yang tepat dalam kalimat 3 adalah, nah, di soal ini kita ditanyakan antonim. Ya, antonim dari kata mengatasi. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa maksud atau makna dari mengatasi. Tapi sebelum itu kita cek juga di kalimat ketiga. Siapa tahu di kalimat ketiga ini ada yang bisa menjadi rujukan bagi kita untuk menjawab soal yang pertama ini. Kita lihat di kalimat ketiga. Produksi syngas secara berkelanjutan diharapkan akan menjadi langkah penting untuk mengatasi masalah siklus karbon global, membangun industri bahan kimia, dan menyediakan bahan bakar yang berkelanjutan. Nah, di sini kata mengatasi ya beriringan atau dipadankan dengan kata masalah. Berarti mengatasi di sini secara harfiah artinya adalah mengurangi. Ya, dalam hal ini kalau kita kaitkan dengan kalimat ketiga, yang dikurangi adalah masalah. Jadi kalau kita kembali ke arti kata dari mengatasi itu adalah mengurangi atau menghilangkan. Jadi, kalau kita ditanyakan sinonim atau persamaan kata dari mengatasi, ya kita pilih mengurangi atau menghilangkan. Sementara itu, yang ditanyakan adalah lawan kata. Berarti kita harus cari yang justru sebaliknya. Berarti bukan mengurangi dan juga bukan menghilangkan. Tetapi adalah memperberat ya atau menambahkan. Nah, kalau kita lihat di pilihan jawaban yang mungkin akan menjadi jawaban bagi kita adalah mempersulit ya, meniadakan atau menambahkan. Nah, dari konteks tersebut ya kita harus tahu dulu secara konotasi kata mengatasi itu konotasinya positif atau negatif. Dalam hal ini kata mengatasi berkonotasi positif. Ya, berarti kita cari yang justru berkonotasi negatif. Nah, dalam hal ini yang berkonotasi negatif justru muncul kata menyepelekan. Berarti bukan menambahkan, bukan mendalami. Ya. Yang akan menjadi kemungkinan jawabannya adalah meniadakan, mempersulit atau menyepelekan. Nah, kalau kita lihat ya, mengatasi di sini adalah mengurangi. Berarti kita cari yang justru menambahkan, mempersulit
ya, atau membuat permasalahan itu semakin rumit. Ya, jadi kita akan kaitkan dengan rumit dan sulit karena konteksnya adalah permasalahan. Nah, dari sini berarti bukan menyepelekan, karena menyepelekan itu artinya adalah ya, tidak memperdulikan. Jadi bukan menyepelekan. Lalu bukan juga meniadakan. Ya, karena tidak bisa dihilangkan di sini. Berarti yang lebih tepat adalah mempersulit. Jadi mengatasi itu lawan katanya adalah mempersulit. Sobat Bima, kita akan lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Soalnya adalah apa judul yang tepat untuk teks tersebut. Nah, dalam soal ini yang ditanyakan adalah judul yang merujuk pada teks yang ada pada soal. Nah, kalau kita ditanyakan mengenai judul, kita harus pastikan bahwa yang pertama, judul itu menggambarkan gagasan atau ide pada teks, narasi, atau artikel. Nah, untuk itu kita perlu mencari terlebih dahulu gagasan atau idenya. Gagasan atau ide biasanya ada di awal paragraf atau paragraf awal, yang spesifik ada di kalimat utama. Berarti kita cari di paragraf pertama pada kalimat utamanya atau kalimat pertama. Ya, jadi lihat di kalimat pertama. Kemudian kalau yang ditanyakan judul, kita harus lihat dari gambaran, ya, gambaran keseluruhan isi teks. Nah, ini agak sedikit rumit karena kita harus memahami keseluruhan isi teks. Tetapi ada cara yang bisa kita lakukan, yaitu kita fokus pada paragraf terakhir yang kemungkinan adalah simpulan dari narasi atau teks tersebut. Ya, khususnya pada kalimat terakhir. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan tipe soal seperti ini, kita dapat membaca dengan teknik scanning dan skimming, atau mudahnya adalah membaca cepat. Tetapi membaca cepat ini punya kekurangan, yaitu ya, akan menghabiskan waktu. Nah, di dalam PPU, waktu ideal untuk pengerjaan soal itu hanya di kisaran 30 sampai 45 detik atau kurang dari 1 menit. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan, kemungkinan kita akan kehilangan
waktu yang relatif banyak. Untuk itu, kita perlu memahami gagasan atau ide, lalu fokus pada simpulan. Nah, kita kembali ke teks atau artikel. Di sini yang dibicarakan pada kalimat pertama adalah keberagaman budaya. Jadi budaya yang bermacam-macam itu ada di Indonesia, kira-kira seperti itu. Nah, di kalimat terakhir disebutkan bahwa melalui pelestarian itu kita akan hidup damai, aman, dan sejahtera. Melalui pelestarian itu pula kesatuan negara kita akan tetap terjaga. Jadi, selain membicarakan mengenai keberagaman, ya, pada artikel juga membicarakan mengenai pelestarian yang berhubungan dengan upaya yang perlu dilakukan. Oleh siapa? Oleh kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Nah, kalau kita hendak spesifik, ya, kita lihat dari jumlah kalimat. Dalam hal ini jumlah kalimatnya adalah 10. Nah, kita bisa fokus ke bagian pertengahan dari kalimat tersebut. Untuk itu, kita bagi artikel ini menjadi 2. 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5. Berarti kita fokus pada kalimat ke-4, 5, dan 6. Di kalimat keempat disebutkan bahwa dengan perbedaan itu seharusnya kita dapat memaknai kekayaan yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai sarana untuk saling melengkapi, bukan malah memecahkan persatuan karena adanya perbedaan antar suku, budaya, dan ras. Namun pada faktanya banyak sekali masyarakat yang kurang peduli dan mencintai kebudayaan negaranya. Terlebih pada era yang serba modern ini. Banyak orang yang meninggalkan kebudayaan karena lebih mementingkan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di kalimat 4, 5, dan 6 kita bisa lihat bahwa ada perbedaan ya di dalam kebudayaan yang mencerminkan keberagaman, tetapi sayangnya masyarakat Indonesia kurang peduli. Nah, makanya di kalimat 9 dan 10 muncul kata pelestarian sebagai ajakan atau ungkapan persuasi. Jadi, keberagaman ini tidak ya serta-merta menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi peduli. Tidak peduli, makanya perlu ajakan atau persuasi. Nah, dari sini sudah muncul gambarannya bahwa judulnya kemungkinan besar adalah berhubungan dengan ajakan supaya kita peduli terhadap keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, dari penjelasan saya tersebut, ya, yang memungkinkan menjadi jawaban yang tepat adalah yang D. Karena jawaban yang D tidak hanya mencerminkan mengenai kebudayaan sebagai gagasan, ya gagasannya adalah kebudayaan, dan simpulannya adalah ajakan atau persuasi, tetapi juga ya mengindikasikan solusi dari ya keresahan penulis tentang ketidakpedulian masyarakat Indonesia terhadap budayanya sendiri. Untuk itu jawaban yang tepat adalah yang D, perlunya pelestarian budaya Indonesia. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang ketiga. Soalnya adalah kalimat mana yang merupakan hasil pemanduan kalimat 1 dan 2? Di dalam soal ini kita diminta untuk menggabungkan kalimat. Mengapa kalimat perlu digabungkan? Karena kemungkinan besar kalimat tersebut tidak efektif
dan terdapat pengulangan. Untuk itu perlu digabungkan sehingga lebih efektif dan efisien. Kalau kita kembali kepada artikel atau teks, kita bisa lihat di kalimat pertama disebutkan bahwa Indonesia memiliki bermacam-macam budaya. Lalu di kalimat kedua, Indonesia memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing. Di sini kita temukan ada kata-kata yang diulang. Untuk itu kalimatnya menjadi tidak efektif. Maka dari itu perlu kita gabungkan menggunakan kata hubung atau konjungsi. Biasanya pada kalimat terdapat petunjuknya. Nah, dalam hal ini petunjuknya adalah bermacam-macam budaya dan banyak daerah. Dari situ kita bisa tentukan apa kata hubung yang tepat untuk menggabungkan kalimat tersebut. Kalau kita telusuri, banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing itu merupakan penyebab dari adanya keberagaman budaya. Jadi hubungannya sebenarnya adalah sebab akibat atau hubungan kausalitas. Kalau hubungannya sebab akibat, yang bisa kita jadikan sebagai kata hubung adalah kata hubung karena. Jadi kalimatnya mungkin akan menjadi seperti ini. Indonesia memiliki bermacam-macam budaya karena banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing. Nah, itu yang memungkinkan untuk dipadukan menjadi satu kalimat. Jadi kita gunakan kata karena di dalam kalimat tersebut memperlihatkan adanya hubungan kausalitas. Kita lihat di pilihan jawaban. Indonesia memiliki bermacam-macam budaya sehingga memiliki kekhasan budaya masing-masing menggunakan kata sehingga. Berarti di sini ya kebalikan dari sebab akibat. Makanya kurang tepat karena ini kebalikan. Di pilihan jawaban yang B, Indonesia memiliki bermacam-macam budaya karena memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing. Nah, ini yang lebih tepat ya untuk memadukan kalimat pertama dan kalimat kedua, memperlihatkan adanya hubungan sebab akibat. Lalu yang C, Indonesia yang memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing memiliki bermacam-macam budaya, tidak ada kata hubung dan juga tidak ada predikat. Yang ada adalah perluasan, makanya kurang tepat. Begitu juga dengan yang D. Ya, kata yang menyebabkan memiliki bukan lagi berkedudukan sebagai predikat, tetapi sebagai perluasan. Lalu yang E, Indonesia yang memiliki bermacam-macam budaya, memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing. Ada pengulangan atau redundant di sini. Maka dari itu kurang tepat. Jadi akan lebih tepat apabila menggunakan kata hubung karena. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Sobat Bima, kita lanjutkan pembahasan soal yang keempat. Soalnya adalah kalimat yang menyebabkan ketidakpaduan ide paragraf pertama adalah, nah kita diminta untuk mencari kalimat yang menyebabkan kalimat di paragraf pertama menjadi tidak padu. Ya, biasanya ketidakpaduan ini muncul karena ya berbeda ide dengan
kalimat utama. Dan biasanya kedudukannya ada pada kalimat penjelas. Lalu ketidakpaduan itu muncul bisa jadi karena bukan hanya idenya yang berbeda, tetapi pembahasan ya terlalu umum atau bahkan sebaliknya terlalu spesifik. Nah, hal tersebut menyebabkan ide yang ada di kalimat tersebut berbeda dengan kalimat utama, sehingga menyebabkan paragraf tidak padu. Jadi, di dalam penulisan sebuah paragraf, penting untuk kita sadari bahwa setiap kalimatnya itu harus punya kesatuan ide dan kesatuan gagasan. Dengan adanya satu kalimat yang berbeda idenya, maka paragraf tersebut menjadi paragraf yang tidak padu. Nah, sekarang kita lihat mana kalimat yang menyebabkan ketidakpaduan pada paragraf pertama. Sebelum itu, kita harus pahami dulu kalimat pertama membahas mengenai apa. Ya, caranya adalah dengan memahami kalimat utama pada paragraf tersebut. Nah, kalau mengacu ke soal sebelumnya, kita bisa lihat bahwa kalimat pertama dan kalimat kedua ini sudah bergabung menjadi satu kesatuan dengan kata hubung karena. Jadi, kita bisa jadikan kalimat pertama dan kalimat kedua ini sebagai kalimat utama. Jadi, idenya harus mengacu pada kalimat utama ini. Indonesia memiliki bermacam-macam budaya karena memiliki banyak daerah dengan kekhasan budaya masing-masing. Nah, untuk itu yang dibicarakan mengenai keberagaman budaya. Nah, kita lihat di kalimat ketiga, mulai dari bahasa, budaya, ras, suku, adat istiadat. Jadi, keberagaman budaya itu dibuat lebih spesifik pada kalimat ketiga. Jadi, kalimat ketiga masih menjadi satu kesatuan. Jadi, keberagamannya itu terdiri dari bahasa, budaya, ras, suku, dan adat istiadat. Lalu, ada kata itu di kalimat keempat. Ya, perbedaan itu berarti perbedaan bahasa, budaya, ras, suku, adat istiadat atau perbedaan budaya. Jadi dengan kata lain kalimat keempat ini masih satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Lalu kalimat kelima ada kata hubung namun yang mengindikasikan adanya pertentangan. Pada faktanya banyak sekali masyarakat Indonesia yang kurang peduli. Berarti setelah membicarakan keberagaman budaya, yang dibicarakan lainnya adalah sikap masyarakat terhadap keberagaman tersebut. Jadi masih satu kesatuan juga. Nah, ketidakpedulian itu ya fokusnya pada upaya meninggalkan kebudayaan dan lebih mementingkan iptek. Jadi dibuat lebih spesifik lagi di kalimat ke-6. Berarti kalimat ke-6 masih berhubungan dengan kalimat ke-5. Nah, kita lihat kalimat ke-7. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, nah ini sudah menjadi satu hal yang berbeda karena fokusnya ada pada iptek. Meskipun pada kalimat sebelumnya membahas mengenai iptek, tetapi di sini iptek itu sebagai ya peralihan bagi masyarakat yang mulai tidak peduli terhadap kebudayaan dan masih membicarakan mengenai kebudayaan sebenarnya di kalimat sebelumnya.
Sementara di kalimat ketujuh tidak membicarakan kebudayaan, tapi fokusnya hanya pada iptek. Untuk itu, yang berbeda berarti ada di kalimat ketujuh. Kalimat ke-8 itu sudah menjadi paragraf berikutnya. Jadi pilihan jawaban yang lain kurang tepat. Yang tepat adalah kalimat ketujuh. Bagaimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan? Ingat ya, kunci sukses UTBK SNBT untuk pengetahuan dan pemahaman umum adalah latihan soal yang rutin dan pemahaman konsep yang kuat. Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Yuk, tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.